tiba-tiba mobil yang dibawa Alan udah terlanjur nabrak cewek itu. Oh shit. Alan kebangun kaget banget, akhirnya dia cuci muka terus lanjut tidur lagi. Besokannya hari Selasa, Alan bangun lebih pagi. Rencananya dia mau sampai kantor jam 7. Soalnya dia janjian sama orang bengkel untuk benerin mobilnya dulu yang gak bisa nyala. Pas dia udah sampai kantor, mobilnya Pak Romo dia parkir di tempat yang sama kayak biasanya. Pagi ini Alan ngerasa aneh banget. Dia ngerasa pundaknya kayak berat pegel gitu, tapi cuma sebelah kanan doang. Tapi dia mikir, kayaknya dia salah bantal deh, karena semalam dia gonta-ganti posisi tidur abis mimpi buruk itu. Akhirnya Alan buka laptop, mulai kerja. Pas Alan lagi fokus, tiba-tiba temennya namanya Ricky nyamperin dia. Terus dia tuh bilang, "Lan, lo abis main di mana, Lan?" Di situ Alan yang lagi fokus banget tiba-tiba bingung. "Apa sih maksudnya, Rick?" Terus Ricky bilang, "Ada yang ngikutin lo itu." Hah? Karena Alan tahu si Ricky ini bisa ngelihat hal-hal yang gak bisa dilihat orang biasa. Oh shit. Jadi Alan penasaran dan nanya ke Ricky, "Apa, Rick, diikutin siapa gue? Semalam gue mimpi kecelakaan soalnya." Terus Ricky sambil jalan ninggalin meja Alan tuh bilang, "Nah itu dia, hati-hatilah makanya, Lan." Ya anjing. Di situ Alan takut tapi kecampur kesel juga karena dia mikir kayak nggak jelas banget sih ngasih tahu setengah-setengah doang. Akhirnya udah nih jam 6 sore. Di situ Alan seneng banget nggak perlu lembur malam ini. Terus dia turun ke tempat parkirnya persis di B2 tempat dia parkir kemarin. Oke. Pas liftnya kebuka, dia langsung jalan ke mobilnya yang udah diservis. Pas dia mau buka pintu mobilnya, Alan ini ngeliat dari jauh ada cewek duduk di kursi penumpang di dalam mobilnya Pak Romo. Mampus ya. Kaget banget sih Alan di situ. Tapi Alan langsung pura-pura nggak lihat dan masuk mobil. Selama perjalanan pulang ke rumah, dia kebayang-bayang terus nih sama sosok cewek yang dia lihat tadi di mobil Pak Romo. Tapi dia selalu berusaha ngalihin pikirannya itu. Sampai akhirnya udah sampai rumah, Alan langsung tidur karena dia ngerasa capek banget. Tiba-tiba Alan kebangun, tapi kebangunan ini tuh di jam 6 pagi. Di situ Alan lega banget karena nggak harus mimpi yang aneh-aneh lagi. Akhirnya dia mandi dan siap-siap ke kantor. Sesampainya di kantor, Alan ketemu Ricky, terus bilang, "Rick, gue nggak mimpi apa-apa semalam, gue nggak percaya omongan lo." Terus Ricky bilang, "Ya udah, terserah lo aja, Lan." Pas udah jam makan siang sekitar jam 12-an, orang-orang kantor pada turun ke bawah untuk beli makan. Tapi karena Alan lagi gak lapar, Alan masih lanjut kerja aja. Terus tiba-tiba Alan ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia dari pojok kanan ruangannya di tempat fotokopi. Jadi kantornya Alan itu Moebi. Dalam satu lantai isinya ada banyak divisi tanpa bilik. Jadi Alan tuh bisa ngeliat satu ruangan penuh. Itu tadi dia ngerasa diliatinnya kan pakai ekor matanya dia. Pas Alan nengok ngeliat ke arah mesin fotokopi, nggak ada siapa-siapa. Alan di situ udah mulai merinding karena keinget ucapannya Ricky kemarin. Tapi dia berusaha bodo amat dan tetap fokus ke kerjaannya. Pas jam makan siang udah selesai, orang-orang balik lagi ke ruangan. Di situ Alan udah tenang sampai akhirnya udah jam 5 sore. Tiba-tiba Pak Romo ini nelfon ngasih beberapa kerjaan untuk dikirim ke klien hari itu juga. Jadi mau gak mau si Alan ini tuh harus lembur di kantor pada malam itu. Alan lembur tapi dia mau minta temenin si Ricky. Atas semua pertimbangan akhirnya Ricky mau nemenin Alan lembur. Tapi dengan syarat Alan harus traktir Ricky besokannya. Oke. Alan setuju banget karena dia ngerasa tenang dan aman aja kalau ada yang nemenin. Iyalah, mending traktir dibanding lu sendirian di kantor gitu kan. Iyalah bener. Sekitar jam 9 malam, Ricky mau beli nasi goreng di luar gedung kantornya. Karena Alannya juga belum makan, akhirnya Alan ini nitip ke Ricky. Pas Ricky udah pergi keluar, tiba-tiba ada suara perempuan kayak ngedegung gitu. Ya Allah. Karena posisi satu lantai itu kosong, jadi suaranya tuh kayak bergema gitu kan. Mampus. Di situ Alan merinding banget sambil WL Ricky. "Rick, cepetan balik deh, ada suara perempuan nih." Tapi nggak dibalas-balas sama Ricky. Pas ditelepon-teleponin sama Alan, ternyata HP-nya Ricky tuh ada di meja sebelah Alan. Ya. Jadi nggak dibawa nih sama Ricky. Di situ Alan pucat banget, ketakutan, mau gerak juga udah takut banget. Beberapa menit kemudian, ada suara mesin fotokopi nyala dan kayak lagi ngefotokopi kertas. Karena Alan udah gak kuat lagi, dia lari ke lift. Dia mencet-mencetin lift gak berhenti. Terus pas liftnya kebuka, dia masuk liftnya.
Pas Alan ngelangkah satu kaki untuk masuk ke lift,